Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما كثيرة حتى لا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Kaum muslimin hafizakumullah, demi Allah sesungguhnya kehidupan dunia ini sangat singkat. Usia kita jauh lebih singkat. Yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Apabila sebagian usia yang telah kita jalani terasa begitu cepatnya berlalu, maka sudah bisa dipastikan yang tersisa dari usia kita akan lebih cepat berlalu. Sudahkah kita menyiapkan bekal? Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin hafizakumullah, tema khutbah kita pada khutbah kali ini adalah tentang hal-hal yang mampu mengokohkan kesabaran kita. 90 kali kurang lebih Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Quran, melebihi kata ikhlas, melebihi kata syukur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran itu. Bahkan kita disuruh saling menasihati dalam kesabaran itu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur." Sabar itu adalah min azmil umur, suatu perkara yang besar. Jamaah sekalian hafizakumullah, di antara keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah, Allah tidak menjadikan kekuatan kita pada tubuh yang semakin rapuh ini. Tidak ada tubuh siapapun yang makin hari makin kokoh, makin kuat. Nggak ada. Tapi alhamdulillah Allah tidak menjadikan kekuatan seorang mukmin pada tubuhnya yang semakin rapuh. Tetapi Allah menjadikan kekuatan seorang mukmin ada pada hatinya. Dan apabila Allah ingin memberikan kekuatan kepada hati seseorang, maka Allah akan melapangkan hati seseorang itu dengan kesabaran. Jamaah sekalian hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma a'tallahu 'abdan khairan wa awsa'u minas sabri." Tidak ada pemberian Allah yang lebih baik, yang lebih luas dibanding ketika seseorang itu diberikan kesabaran oleh Allah. Maka di dalam hati yang luas, banyaknya kesulitan pun menjadi kecil saja karena hatinya telah diluaskan oleh kesabaran. Maka dengan sabar seolah tidak ada masalah. Tanpa sabar satu masalah akan beranak pinak. Kita kuat dengan kesabaran dan kita lemah tanpa kesabaran. Makanya yang membuat masalah itu masalah adalah ketika orang itu tidak memiliki kesabaran. Di hadapan orang yang sabar, seperti sebuah wadah yang berisi air, wadah yang besar, ada air, dikasih 1 liter garam tidak berpengaruh. Apabila air sudah sebanyak 2 kulah dalam mazhab Syafi'i, maka dia tidak akan ternajisi oleh najis. Tapi orang yang kecil kesabarannya seperti segelas air, sedikit garam saja sudah mampu merubah rasanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di masa-masa ujian yang menimpa bangsa kita,
bahkan menimpa pribadi kita, maka kita perlu mengokohkan hati kita, melapangkan hati kita agar kesulitan hidup, penderitaan hidup bukan menjadi musibah bagi kita, tetapi berubah menjadi berkah. Karena itu kita membutuhkan faktor-faktor yang mampu menguatkan kesabaran kita. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Faktor yang pertama penguat kesabaran, yaitu mengenal hakikat dunia. Dunia ini bukan surga. Kalau di surga nggak ada sakit, nggak ada tua, nggak ada penderitaan, bahkan nggak ada tidur, karena orang tidur itu capek. Di surga nggak ada capek, karena kehidupan abadi. Nggak ada tua, nggak ada sakit, nggak ada penderitaan. Itu surga. Dunia ini bukan surga. Dunia ini juga bukan neraka. Kalau di neraka isinya susah semua, nggak ada senangnya. Makanya ahli neraka tidak disebut hidup, nggak disebut mati. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Nggak mati. Kalau mati mereka nanti nggak ngerasain sakit. Nggak hidup. Bagaimana mau disebut hidup? Orang susah melulu, disiksa melulu. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Dunia ini bukan surga, bukan juga neraka. Karena itu dunia ini isinya kemudahan dan kesulitan. Sehat, sakit, tua, muda, kaya, miskin. Hidup ini isinya cuma itu. Ada malam, ada siang. Tanpa malam, siang nggak ada artinya. Maka kedudukan malam setara dengan siang. Sehat, sakit. Tanpa sakit, nggak ada nilainya sehat. Maka sakit kedudukannya setara dengan sehat. Capek, istirahat. Nggak ada nilainya istirahat kalau nggak ada capek. Maka capek setara dengan istirahat. Tidak akan mungkin indah bukit itu tanpa lembah. Sebagaimana lembah tidak indah tanpa bukit, maka melihat keduanya sekaligus itulah sebagai anugerah Allah, baru akan membuat kita melihat keindahan di situ. Sekali lagi, dunia ini adalah bukan surga. Bahkan Al-Quran menyebut kita ini diciptakan untuk diuji. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu dari sperma yang bercampur sel telur. Untuk apa kami ciptakan? Nabtalih, untuk ujian. Maka kesadaran kita bahwa kita diciptakan untuk diuji tidak membuat kita kaget dan merasa heran kalau dapat ujian. Tapi kalau perspektif hidup kita menganggap dunia ini isinya kesenangan, kemudahan, hanya itu perspektif kita tentang dunia, maka kita akan terkagetkan, seolah tak percaya ketika kita mendapatkan penderitaan-penderitaan. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak menderita.
Bahkan Allah buat penderitaan, kesenangan itu adalah sebuah giliran dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang yang beriman yang mendapatkan musibah, tapi orang kafir pun mendapatkan musibah. Bukan cuma manusia yang mendapatkan musibah, hewan-hewan pun mendapatkan musibah. Inilah watak dunia ini. Apa yang keluar dari tempatnya seharusnya tidak membuat kita terheran-heran dan terkaget-kaget. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat dunia ini keadaan seseorang itu bersifat tetap, tetapi mengalami dinamisme, mengalami kedinamisan. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hai Muhammad, jika kalian dan sahabatmu luka dalam peperangan ini, dulu orang kafir pun pernah terluka dalam peperangan yang lain. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari itu kami pergilirkan. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Maka inilah hakikat kehidupan dunia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ditanya tentang bagaimana hakikat dunia ini. Beliau menjawab, dunia itu adalah awalnya adalah tangisan, tengahnya adalah penderitaan, dan ujungnya adalah ketidakabadian. Subhanallah. Awalnya tangisan, tengahnya penderitaan, ujungnya adalah ketidakabadian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad, dan bacalah Al-Balad ini ketika kita mendapatkan ujian. Dapat musibah, dapat ujian, maka bacalah Al-Balad ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu telah kami ciptakan fi kabad, di dalam penderitaan, dalam kesulitan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penguat kesabaran yang pertama. Mari kita masuk kepada penguatan kesabaran yang kedua, yaitu mengenal hakikat diri. Mengenal bahwa diri kita dan apa yang ada pada kita ini adalah milik Allah. Jangankan kehilangan orang yang kita cintai, diri kita saja ini bukan milik kita. Kita didahului oleh ketiadaan. Sekian miliar tahun yang lalu nggak ada siapapun di muka bumi ini. Bahkan di masjid ini 100 tahun yang lalu yang hadir di sini nggak ada. Dan 100 tahun yang akan datang yang hadir di sini sudah tidak ada lagi di punggung bumi ini. Kita dikepung oleh dua ketiadaan. Ketiadaan sebelum dan ketiadaan sesudah. Kita adalah milik Allah. Harta kita, anak kita, istri kita, adik kakak kita bukan milik kita, dia milik Allah. Ketika kita mendapatkannya, maka pemilik karunia sedang menitipkannya. Ketika mereka diambil, pemilik hak mengambil apa yang menjadi miliknya. Maka inilah mengapa dalam Al-Quran ada satu obat yang musibah apapun yang menimpa kita, kalau diobati dengan obat ini pasti sembuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyyiris sabirina alladzina idza asabatuhum musibah qalu kabar gembira kepada orang yang sabar.
Siapa orang yang bersabar? Artinya orang sulit bersabar kalau dia nggak memiliki sifat ini. Orang yang sabar itu adalah orang yang menganggap semuanya milik Allah. Innalillah. Sayangnya kita kalau kena musibah, innalillahi wa inna rajiun. Apa artinya? Turut berbelasungkawa. Bukan itu artinya. Innalillah, oh milik Allah, pemilik hak mengambil haknya. Ustadz, tapi itu adalah ayah saya, Ustadz. Itu istri saya. Berapa tahun dia bersamamu? 40 tahun. Allah pinjami kamu 40 tahun. Lalu saat dia mengambil, engkau tidak berterima kasih atas pinjaman yang puluhan tahun itu. Allah beri kita kesehatan. Berapa tahun kamu sehat? Puluhan tahun, Ustadz. Allah pinjami kita kesehatan. Kita ini hanya hak guna, nggak ada hak milik. Nggak ada orang yang punya hak milik rumah itu. Semua kita adalah kontraktor. Semua kita ngontrak di dunia ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sayang Ustadz kepada dia. Dia istri saya. Dia adalah anak saya. Dia adalah orang tua saya, Ustadz. Kamu sayang karena dia adalah familimu, kerabatmu, keluargamu. Mana yang lebih sayang kepadanya, pemilik atau keluarga? Allah pemiliknya, maka Allah lebih sayang kepadanya. Dia lebih aman kembali kepada Allah daripada kembali kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengucapkan innalillah itu membuat kita merasa tidak memiliki. Itu berarti kita meletakkan apapun di tangan. Tapi kalau kita tidak mengatakan innalillahi, kita akan merasa memiliki. Ketika merasa memiliki, itulah kita meletakkan sesuatu di dalam hati. Dan apa yang kita letakkan di tangan ketika kehilangan akan sakit di tangan. Tetapi apa yang kita letakkan di hati ketika hilang akan sakit di hati. Rasa sakit hatimu memberitahu apa yang selama ini kau simpan di dalam hati. Maka Allah yang Maha Penyayang itu ingin membebaskan hati kita dari keterikatan dari selainnya. Maka Allah ambil satu demi satu apa yang mengikat hati kita, agar hati kita hanya terisi dengan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. At-taibuna min adz-dzambi kama la dzamba lah, istaghfiru rabbakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wa qala aydan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akhiri khutbah ini dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hari kami, hari berjumpanya kami dengan Engkau. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amal kami adalah penutupnya. Jadikan sebaik-baik usia kami adalah akhirnya. Ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'man katsira hatta la tuhsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin hafizakumullah. Demi Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini sangat singkat. Usia kita jauh lebih singkat. Yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Apabila sebagian usia yang telah kita jalani terasa begitu cepatnya berlalu, maka sudah bisa dipastikan yang tersisa dari usia kita akan lebih cepat berlalu. Sudahkah kita menyiapkan bekal
Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin hafizakumullah. Tema khutbah kita pada khutbah kali ini adalah tentang hal-hal yang mampu mengokohkan kesabaran kita. 90 kali kurang lebih Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Quran, melebihi kata ikhlas, melebihi kata syukur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran itu. Bahkan kita disuruh saling menasihati dalam kesabaran itu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur." Sabar itu adalah min azmil umur, suatu perkara yang besar. Jamaah sekalian hafizakumullah. Di antara keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah, Allah tidak menjadikan kekuatan kita pada tubuh yang semakin rapuh ini. Tidak ada tubuh siapapun yang makin hari makin kokoh, makin kuat. Nggak ada. Tapi alhamdulillah Allah tidak menjadikan kekuatan seorang mukmin pada tubuhnya yang semakin rapuh. Tetapi Allah menjadikan kekuatan seorang mukmin ada pada hatinya. Dan apabila Allah ingin memberikan kekuatan kepada hati seseorang, maka Allah akan melapangkan hati seseorang itu dengan kesabaran. Jamaah sekalian hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma a'tallahu 'abdan khairan wa awsa'u minas sabri." Tidak ada pemberian Allah yang lebih baik, yang lebih luas dibanding ketika seseorang itu diberikan kesabaran oleh Allah. Maka di dalam hati yang luas, banyaknya kesulitan pun menjadi kecil saja, karena hatinya telah diluaskan oleh kesabaran. Maka dengan sabar seolah tidak ada masalah. Tanpa sabar, satu masalah akan beranak pinak. Kita kuat dengan kesabaran dan kita lemah tanpa kesabaran. Makanya yang membuat masalah itu masalah adalah ketika orang itu tidak memiliki kesabaran. Di hadapan orang yang sabar, seperti sebuah wadah yang berisi air, wadah yang besar, ada air, dikasih 1 liter garam tidak berpengaruh. Apabila air sudah sebanyak 2 kulah dalam mazhab Syafi'i, maka dia tidak akan ternajisi oleh najis. Tapi orang yang kecil kesabarannya, seperti segelas air, sedikit garam saja sudah mampu merubah rasanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa-masa ujian yang menimpa bangsa kita, bahkan menimpa pribadi kita, maka kita perlu mengokohkan hati kita, melapangkan hati kita agar kesulitan hidup, penderitaan hidup bukan menjadi musibah bagi kita, tetapi berubah menjadi berkah. Karena itu kita membutuhkan faktor-faktor yang mampu menguatkan kesabaran kita. Jamaah sekalian hafizakumullah. Faktor yang pertama penguat kesabaran, yaitu mengenal hati
hakikat dunia. Dunia ini bukan surga. Kalau di surga nggak ada sakit, nggak ada tua, nggak ada penderitaan, bahkan nggak ada tidur, karena orang tidur itu capek. Di surga nggak ada capek, karena kehidupan abadi. Nggak ada tua, nggak ada sakit, nggak ada penderitaan. Itu surga. Dunia ini bukan surga. Dunia ini juga bukan neraka. Kalau di neraka isinya susah semua, nggak ada senangnya. Makanya ahli neraka tidak disebut hidup, nggak disebut mati. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Nggak mati. Kalau mati mereka nanti nggak ngerasain sakit. Nggak hidup. Bagaimana mau disebut hidup? Orang susah melulu, disiksa melulu. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Dunia ini bukan surga, bukan juga neraka. Karena itu dunia ini isinya kemudahan dan kesulitan. Sehat, sakit, tua, muda, kaya, miskin. Hidup ini isinya cuma itu. Ada malam, ada siang. Tanpa malam, siang nggak ada artinya. Maka kedudukan malam setara dengan siang. Sehat, sakit. Tanpa sakit, nggak ada nilainya sehat. Maka sakit kedudukannya setara dengan sehat. Capek, istirahat. Nggak ada nilainya istirahat kalau nggak ada capek. Maka capek setara dengan istirahat. Tidak akan mungkin indah bukit itu tanpa lembah. Sebagaimana lembah tidak indah tanpa bukit, maka melihat keduanya sekaligus itulah sebagai anugerah Allah, baru akan membuat kita melihat keindahan di situ. Sekali lagi, dunia ini adalah bukan surga. Bahkan Al-Quran menyebut kita ini diciptakan untuk diuji. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu dari sperma yang bercampur sel telur. Untuk apa kami ciptakan? Nabtalih, untuk ujian. Maka kesadaran kita bahwa kita diciptakan untuk diuji tidak membuat kita kaget dan merasa heran kalau dapat ujian. Tapi kalau perspektif hidup kita menganggap dunia ini isinya kesenangan, kemudahan, hanya itu perspektif kita tentang dunia, maka kita akan terkagetkan, seolah tak percaya ketika kita mendapatkan penderitaan-penderitaan. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak menderita. Bahkan Allah buat penderitaan, kesenangan itu adalah sebuah giliran dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang yang beriman yang mendapatkan musibah, tapi orang kafir pun mendapatkan musibah. Bukan cuma manusia yang mendapatkan musibah, hewan-hewan pun mendapatkan musibah. Inilah watak dunia ini. Apa yang keluar dari tempatnya seharusnya tidak membuat kita terheran-heran dan terkaget-kaget. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat dunia ini keadaan seseorang itu bersifat tetap, tetapi mengalami dinamisme, mengalami kedinamisan.
iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hai Muhammad, jika kalian dan sahabatmu luka dalam peperangan ini, dulu orang kafir pun pernah terluka dalam peperangan yang lain. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, hari-hari itu kami pergilirkan. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan, tidak ada kehidupan tanpa kematian. Maka inilah hakikat kehidupan dunia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ditanya tentang bagaimana hakikat dunia ini. Beliau menjawab, dunia itu adalah awalnya adalah tangisan, tengahnya adalah penderitaan, dan ujungnya adalah ketidakabadian. Subhanallah. Awalnya tangisan, tengahnya penderitaan, ujungnya adalah ketidakabadian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad, dan bacalah Al-Balad ini ketika kita mendapatkan ujian. Dapat musibah, dapat ujian, maka bacalah Al-Balad ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu telah kami ciptakan fi kabad, di dalam penderitaan, dalam kesulitan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penguat kesabaran yang pertama. Mari kita masuk kepada penguatan kesabaran yang kedua, yaitu mengenal hakikat diri. Mengenal bahwa diri kita dan apa yang ada pada kita ini adalah milik Allah. Jangankan kehilangan orang yang kita cintai, diri kita saja ini bukan milik kita. Kita didahului oleh ketiadaan. Sekian miliar tahun yang lalu nggak ada siapapun di muka bumi ini. Bahkan di masjid ini 100 tahun yang lalu yang hadir di sini nggak ada. Dan 100 tahun yang akan datang yang hadir di sini sudah tidak ada lagi di punggung bumi ini. Kita dikepung oleh dua ketiadaan. Ketiadaan sebelum dan ketiadaan sesudah. Kita adalah milik Allah. Harta kita, anak kita, istri kita, adik kakak kita bukan milik kita, dia milik Allah. Ketika kita mendapatkannya, maka pemilik karunia sedang menitipkannya. Ketika mereka diambil, pemilik hak mengambil apa yang menjadi miliknya. Maka inilah mengapa dalam Al-Quran ada satu obat yang musibah apapun yang menimpa kita, kalau diobati dengan obat ini pasti sembuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang bersabar? Artinya orang sulit bersabar kalau dia enggak memiliki sifat ini. Orang yang sabar itu adalah orang yang menganggap semuanya milik Allah. Innalillah. Sayangnya kita kalau kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Turut berbelasungkawa. Bukan itu artinya. Innalillah, milik Allah, pemilik hak mengambil haknya. Ustadz, tapi itu adalah ayah saya, Ustadz. Itu istri saya. Berapa tahun dia bersamamu? 40 tahun. Allah pinjami kamu 40 tahun.
Lalu saat dia mengambil engkau tidak berterima kasih atas pinjaman yang puluhan tahun itu. Allah beri kita kesehatan. Berapa tahun kamu sehat? Puluhan tahun Ustaz. Allah pinjami kita kesehatan. Kita ini hanya hak guna, nggak ada hak milik. Nggak ada orang yang punya hak milik rumah itu. Semua kita adalah kontraktor. Semua kita ngontrak di dunia ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sayang Ustaz kepada dia. Dia istri saya. Dia adalah anak saya. Dia adalah orang tua saya Ustaz. Kamu sayang karena dia adalah familimu, kerabatmu, keluargamu. Mana yang lebih sayang kepadanya, pemilik atau keluarga? Allah pemiliknya, maka Allah lebih sayang kepadanya. Dia lebih aman kembali kepada Allah daripada kembali kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengucapkan innalillah itu membuat kita merasa tidak memiliki. Itu berarti kita meletakkan apapun di tangan. Tapi kalau kita tidak mengatakan innalillahi, kita akan merasa memiliki. Ketika merasa memiliki, itulah kita meletakkan sesuatu di dalam hati. Dan apa yang kita letakkan di tangan ketika kehilangan akan sakit di tangan. Tetapi apa yang kita letakkan di hati ketika hilang akan sakit di hati. Rasa sakit hatimu memberitahu apa yang selama ini kau simpan di dalam hati. Maka Allah yang Maha Penyayang itu ingin membebaskan hati kita dari keterikatan dari selainnya. Maka Allah ambil satu demi satu apa yang mengikat hati kita, agar hati kita hanya terisi dengan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. At-taibuna min adz-dzambi kama la dzamba lah, istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akhiri khutbah ini dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hari kami, hari berjumpanya kami dengan Engkau. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amal kami adalah penutupnya. Jadikan sebaik-baik usia kami adalah akhirnya. Ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana